A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat Maskubin, sahabat inspirasi kebaikan, sahabat seperjalanan dalam kebaikan menuju surga. Alhamdulillahirabbil alamin, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azam Supriyanto di Maskubin Channel, Maskubin yang membahas tentang kesehatan holistik, lebih banyak ya, kesehatan yang komprehensif mulai dari spiritual, emosional, dan fisik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dengan orang-orang baik, wa kunu ma'as-shodiqin, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang soleh, yang hidupnya di atas jalan melaksanakan misi yang telah ditetapkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah padanya. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka. Sahabat Maskubin, sahabat inspirasi kebaikan, sahabat seperjalanan dalam kebaikan menuju rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Saya beberapa hari ini bertanya-tanya mengenai istilah yang dipakai generasi sebelum kita kebanyakan, dan masih menyisakan juga istilah itu di hari-hari kita belakangan, tapi dengan konotasi yang berbeda. Istilahnya adalah berobat ke orang pintar. Berobat ke orang pintar, kalau kita sebutkan di saat sekarang ini, dikonotasikan berobat ke dukun gitu ya. Tapi kalau kita coba kilas balik ke belakang, kenapa istilah berobat ke orang pintar ini muncul pada zamannya kita kira-kira orang pintar? Saya tidak yakin bahwa dulu istilah ini digunakan untuk mewakili berobat ke dukun gitu ya. Saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa orang-orang dulu itu memang berobat itu kepada orang-orang pintar ya, orang pintar di lokasi atau di daerahnya, meminta pendapat, meminta konseling, dan meminta saran pengobatan kepada orang-orang pintar di daerah. Orang pintar beneran gitu, bukan dukun maksudnya. Kenapa? Karena contohnya saja penulis kitab Ad-Da'wa Dawa Ibnu Qayyim itu kan seorang ahli tafsir, seorang ulama ya, yang sangat terkenal dalam bidang agama, tapi juga beliau seorang yang ahli pengobatan dan menjadi dasar bagi berkembangnya ilmu tibbun nabawi gitu contohnya. Jadi para orang yang memberikan bantuan dalam bidang kesehatan itu dulu memang orang-orang pintar, orang yang mau belajar, dan referensi kan tidak banyak. Jadi orang-orang yang mau belajar itu dan dia bisa menangkap dengan mudah materi pelajaran, rata-rata orang pintar menganalisa gitu. Nah, ini juga di dalam budaya Nusantara, orang-orang dulu berobat itu ke kiai, datang ke kiai atau ke ahli agama atau ke orang yang dituakan di daerah. Artinya kalau kita boleh ambil kesimpulan bahwa orang dulu itu berobat itu lebih holistik dari orang sekarang ya. Dari orang sekarang. Nah, maksud saya adalah sebelum era
uh, munculnya dokter dan rumah sakit. Sebelum berkembangnya dokter dan rumah sakit, ya, kemudian era penjajahan ke sana, ya, itu orang memang berobat ke orang pintar di daerahnya gitu. Ada yang kemudian dibacakan Al-Fatihah, diminumkan, kemudian ada yang dikasih ramuan, kemudian ada yang didoakan, ya, karena memang meyakini ada keberkahan di orang-orang soleh. Artinya saya ingin memberikan sebuah tinjauan untuk mengoreksi berpikir kita tentang orang pintar dalam bidang pengobatan. Itu memang orang dulu ya berobat itu ke orang pintar, bukan ke ahli tertentu gitu dalam kesehatan, tapi memang orang pintar di daerahnya. Dan holistik, komprehensif, ya, ada secara spiritual, secara emosional, dan secara fisik, ya, itu ya diberikan konselingnya gitu. Termasuk dibacakan di air itu memang kan secara sains juga ada penelitiannya dan ternyata memang luar biasa. Didoakan oleh orang-orang soleh itu juga ya ada keberkahan di sana dan lain-lainnya. Jadi orang dulu itu berobat itu lebih holistik, lebih komprehensif dibandingkan orang sekarang, ya. Setelah era kedokteran, era dokter, era rumah sakit itu orang itu berobat tidak lebih holistik. Orang berobat itu cenderung untuk meminta apa resepnya, apa kapsulnya, apa obatnya gitu. Nah, itu kalau dulu hanya menjadi sebagian kecil saja bagian dari pengobatan, nggak dominan. Orang dulu ya ketika mendapatkan petuahnya orang soleh itu jadi obat, ya, obat hati. Kemudian dibacakan doa jadi berkah. Nah, yang bagian obatnya sendiri itu ya sedikit, ya, paling minum air kelapa gitu-gitu, itu kan obat juga, tapi nggak dominan seperti sekarang. Nah, ketika sekularisme itu berkembang, bahwa yang pengobatan itu berdiri sendiri, kemudian bab agama berdiri sendiri, maka para ulama, ahli agama, para kiai dan lain-lain itu ya sebatas agama gitu domainnya, tidak lagi masuk ke sisi-sisi hal lain, ya. Padahal Al-Quran sendiri itu kan dikatakan juga obat, ya, dia syifa, dia obat. Nah, kalau orang dulu ya minta nama ke kiai, ke pemuka agama, orang yang ahli di bidang spiritual, emosional, dan juga memang pinter, ya, di dalam keilmuan dan mau belajar. Jadi sekarang itu kita berobat ya tidak lebih holistik daripada orang dulu. Mungkin dalam penanganan kasus tertentu yang dibutuhkan secara spesifik, ya, artinya seperti bedah dan lain-lain, mungkin mau diperlukan, ya, keahlian khusus. Tapi dalam pengobatan penyakit umum seperti ya panas, demam, dan yang ringan-ringan nih, maksudnya yang nggak butuh penanganan sampai kepada penanganan seperti bedah dan ya, tadi yang penanganan dalam itu, ya, sebetulnya ya cukup ke orang pintar, orang soleh, orang baik. Dan ini juga didukung, bukankah penyakit itu sendiri sebetulnya 85% disebabkan oleh masalah-masalah non fisik, masalah-masalah emosional, masalah spiritual. Maka dengan datang kepada orang pintar, ya, pintar dalam bukan hanya dalam sisi fisikal, ya, tapi juga emosional, spiritualnya, maka ya sisi-sisi yang tadi non fisik tadi bisa diobati. Dia akan dapat nasihat yang memperbaiki sisi spiritual dan emosionalnya. Dia juga akan dapat energi kebaikan dari orang pintar, orang soleh itu, dan dia juga bisa dapat keberkahan dengan berkumpul dengan orang-orang soleh. Wakunu ma'as-shodiqin. Demikian sahabat, perenungan sedikit mengenai definisi dan konotasi orang pintar, ya, yang digunakan oleh orang-orang terdahulu dalam berobat.
dan itu menunjukkan bahwa mereka memang berobat dengan lebih holistik. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.